Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Dan langsung aja di video kali ini saya akan ngebahas 3 pertanyaan yang udah banyak ditanyain oleh teman-teman di channel saya. Yang pertama, tentang kapan progres penetapan NIP beres semua. Kemudian yang kedua, SPMT diterima kapan setelah SK diberikan. Dan yang terakhir, gaji kita atau maksudnya pegawai baru ya, berdasarkan SKTMT ataukah SPMT. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi untuk pertanyaan pertama, kapan progres penetapan beres semua? Ini sebenarnya teman-teman bisa mantau langsung di Instagramnya BKN. Karena mereka selalu update di sini ya. Di sini udah terlihat di Instagram mereka. Mereka baru aja mengunggah untuk progres penetapan NIP P3K formasi tahun 2022. Ini update-nya 6 Juli 2023. Dan kita slide ke kanan, di sini udah kelihatan ada P3K guru, ada P3K tenaga kesehatan dan juga ada P3K teknis, dan di sini sudah bisa dilihat progres untuk penyelesaian penetapan NIP-nya. Kalau berdasarkan pengalaman sih memang hampir serupa seperti yang bisa kita lihat di sini. Yang jelas tenaga kesehatan biasanya lebih cepat karena memang yang namanya juga tenaga kesehatan ini juga harus butuh setiap waktu ya. Jadi memang mereka selalu lebih cepat daripada yang lain. Kemudian yang kedua adalah P3K guru, jadi hampir serupa kayak tahun kemarin. Perkiraan di bulan ini, di bulan Juli, semua NIP insya Allah sudah beres karena kan juga mengejar target dimulainya tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru yang di 2023 dan 2024 ini itu kan mulainya di pertengahan Juli ya. Jadi guru-guru P3K diharapkan sudah nerima SK semua dan sudah berada di lokasi formasi sekolah yang dituju masing-masing gitu. Jadi ini kalau bisa dilihat ini di sini udah hampir separuh lebih ya. Jadi ya kurang dikit lagi insya Allah Juli target udah beres semua. Dan untuk yang P3K teknis ini mungkin lebih lamban daripada yang lain ya. Cuman secara pengalaman sih yang jelas yang lebih dulu biasanya nakes, kemudian guru, dan barulah teknis. Tapi nggak bisa dijadikan patokan juga karena itu juga bergantung dengan formasi dan lain sebagainya. Dan langsung aja kita bahas ke pertanyaan yang kedua. SPMT diterima kapan setelah SK diberikan? Jadi ini sini saya sudah browse di portal websitenya Kementerian Keuangan. Jadi di sini langsung aja ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga ya. Gaji seorang pegawai baru nanti diberikan berdasarkan SKTMT ataukah SPMT. Nah, di sini pernah memposting di tahun 2019, tapi ini bisa dijadikan acuan di tahun sekarang juga karena hampir serupa. Jadi ada yang bertanya, terdapat pegawai kami yang masih CPNS, jadi kita anggap ASN ya sekarang, jadi bisa CPNS, bisa P3K. Dengan SPMT atau surat melaksanakan tugas tanggal 4 Juli. Jadi di bulan Juli tapi tanggalnya tanggal 4. Yang ingin kami tanyakan, apakah pegawai tersebut berhak atas gaji bulan Juli? Nah, di sini udah langsung dijawab. Untuk ketentuan mengenai penerbitan SPMT dan hak gaji CPNS adalah sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil, antara lain tanggal berlakunya SPMT ditetapkan paling lambat 1 bulan sejak berlakunya SK. Jadi ini menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya. SPMT itu diberikan setelah kapan ketika SK sudah diterima oleh para pegawai. Jadi ini jawabannya, SPMT akan diberikan paling lambat 1 bulan. Tapi rata-rata kalau di wilayah saya dan beberapa teman-teman yang pernah share ceritanya ke saya gitu ya, rata-rata selang 2 hari, 3 hari, 1 minggu, dan rata-rata itu sih paling lambat 1 minggu setelah nerima SK. Lebih dari 1 minggu saya belum pernah dengar karena memang SK dan SPMT ini beriringan. Nah, kemudian untuk gaji CPNS dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT. Ya, jadi tanggal bukan bulan. Nah, di sini ada keterangan. Dengan memperhatikan Perka BKN nomor 9 tahun 2012, maka pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 bila tanggal 1 bukan hari libur atau bukan tanggal merah dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya. Jadi tadi di pertanyaan kan Juli ya, berarti kalau dia tanggal 4, tadi tanggal berapa ya? Tanggal 4 kalau nggak salah. Iya. Ini tanggal 4 Juli. Nah, di sini aturannya
yang dimulai pada tanggal 2 bila tanggal 1 bukan hari libur dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya. Berarti pegawai tadi ya mendapatkan di bulan Agustusnya, jadi bukan di Julinya karena dia lewat di tanggal 1-nya. Dan setelah melaksanakan tugas sehingga gajinya mulai dibayarkan terhitung bulan berikutnya itu ya. Jadi di sini ada rangkumannya. Jadi apabila seandainya yang bersangkutan sudah mulai melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal 2 Januari, maka yang bersangkutan bisa dibayar gaji sejak bulan Januari. Namun dikarenakan yang bersangkutan SPMT-nya per tanggal 4 Juli, maka gajinya terhitung dari bulan Agustus. Nah, kalau ini 2 Januari dihitung Januari karena tanggal 1 kan otomatis merah karena tahun baru. Nah, itu ya. Kemudian ada persoalan lagi karena tanggal merah kan tidak hanya di tanggal 1 aja, biasanya juga ada cuti bersama yang itu melibatkan awal bulan. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, semacam kayak persoalan. Jadi ada pertanyaan dikarenakan hari kerja bulan Juni 2019 dimulai pada tanggal 10 Juni. Dikarenakan tanggal 1 dan 9 Juni cuti lebaran. Nah, apakah pegawai yang SPMT-nya tertanggal 10 Juni? Nah, ini baru tanggal hitam ini karena yang sebelumnya merah semua karena cuti bersama lebaran ya. Apakah yang tertanggal tersebut berhak untuk mendapat gaji bulan Juni? Mohon diberikan penjelasan. Nah, ini penjelasannya sudah dijawab langsung oleh Kemenku juga. Ketentuan mengenai penerbitan SPMT dan hak gaji CPNS adalah sebagaimana diatur dalam bla bla bla, sama seperti yang tadi ya. Tanggal berlakunya SPMT tadi udah, gaji CPNS dibiarkan berdasarkan SPMT, dan ini penjelasannya. Jadi dengan memperhatikan Perka BKN nomor 9 tahun 2012, maka dalam hal tanggal 1 hari libur dan pelaksanaan pada tanggal berikutnya, dalam hal ini tanggal 10 Juni, maka berhak atas gaji Juni. Nah, jadi dia berhak tanggal 10 SPMT-nya karena di tanggal sebelumnya semuanya itu merah semua atau cuti bersama atas dasar hari raya kalau nggak salah tadi ya. Jadi ya dia tetap menerima di bulan Juni karena tetap dihitung di awal bulan. Beda sama yang tadi dia di tanggal 4 ya. Ini ke tanggal 10 karena sebelumnya merah. Tapi yang tadi ini di tanggal 4 tapi di tanggal sebelumnya bukan tanggal merah, berarti ya dia tidak dihitung di awal bulan. Jadi dia nerima gajinya dia di bulan berikutnya. Jadi itu ya teman-teman, yang udah terima SK bisa dicek SPMT-nya. Kalau SPMT-nya di tanggal 1 maka otomatis akan dapat gaji terhitung dari bulan tersebut. Nah, nanti biasanya di bulan berikutnya teman-teman akan mendapatkan gaji untuk bulan tersebut. Jadi misalnya gini, biasanya sih teman-teman ada yang bingung masalah gini. Karena PNS itu atau ASN ya, PNS dan P3K, kita itu nerima gaji sebelum kerja. Jadi istilahnya gini, misalnya persoalan ini kan dia nerima SPMT di 10 Juni ya, gara-gara dia di tanggal sebelumnya itu tanggal merah atau libur. Nah, dia kan menerima bulan Juni, tapi kan dia nanti akan menerima gajinya di bulan Juli. Nah, yang dia terima di bulan Juli itu ya gaji Juli, bukan gaji Juni. Nah, gaji Juni ini nanti akan dirapel. Biasanya rapelannya di pertengahan bulan nih. Jadi kalau ini dia mulai Juni ya nanti biasanya di bulan September lah dia rapel. Ya nggak mesti juga sih. Pokoknya nanti akan dirapel untuk yang bulan Juni ini. Jadi teman-teman jangan salah sangka ketika teman-teman hak gajinya adalah di bulan Juni berdasarkan SPMT dan bekerja kemudian Juli baru dapat gajian. Itu bukan gaji Juninya, tapi itu gaji Juli. Jadi gaji yang teman-teman bakal kerja di bulan Juli itu. Nah, gaji Juni ini akan dirapelkan. Jadi itu salah satu keuntungannya pegawai negeri dan juga P3K ya. Jadi dia digaji dulu baru dia bekerja. Kira-kira itu jawaban dari 3 pertanyaan yang ada di sini dan mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah nerima SK. Mudah-mudahan SK-nya tetap aman di rumah, jangan disekolahin. Dan juga semoga jabatannya bisa berkah, bermanfaat, dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi keluarga dan juga lingkungan sekitar. Terima kasih udah nonton video ini, dan kalau ada pertanyaan atau pembahasan yang serupa bisa ditulis di kolom komentar. Jumpa lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.